Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa menghadiri kajian rutin dan kajian qawamah. Nggih Pak Agung. Nggih, karena digabung kepada bapak dan ibu, apabila ngantuk atau batal wudunya, silahkan ambil wudu, karena menambah keberkahan ketika kita dalam keadaan suci. Mungkin mukadimah dari saya hanya sekian, kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz Nizar kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullah khair. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Haisam, jamaah rutin Rabu dan jamaah Qawama, rahimana wa rahimakumullah jami'an insyaallah. Alhamdulillah. Yang pertama yang harus kita ucapkan yaitu adalah alhamdulillah. Kesyukuran
kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya kita bersyukur terhadap nikmat, terhadap apapun yang kita peroleh di dunia ini, kita kembalikan kesyukuran tersebut kepada Allah Azza wa Jalla. Yang mana ma'asyiral muslimin, kesyukuran itu letaknya sesungguhnya di awal. Ya, sesungguhnya di awal. Bisa setelah kita mendapatkan nikmat, setelah itu kita mengucapkan kesyukuran. Tapi lebih hebat lagi kalau kita bisa mensyukuri di awal, sebelum kita melakukan sesuatu. Kita syukuri dulu atas adanya kita. Kita syukuri dulu atas nikmat yang satu-satunya yang paling terbesar di dalam diri kita, yaitu kesyukuran ketika kita bisa hidup di dalam keislaman, kita bisa hidup di dalam keimanan, dan semuanya itu tidak lepas kecuali dari takdir dan dari hidayah Allah Azza wa Jalla. Karena keimanan dan keislaman kita, peribadatan kita kepada Allah Azza wa Jalla, semuanya hidayah dan karena kehendak Allah Azza wa Jalla. Dan memulai dengan alhamdulillah sudah banyak dicontohkan oleh para ulama. Para ulama itu Pak, kalau mau buat kitab mesti awalnya diawali dengan alhamdulillah. Khutbah Jumat diawali dengan innal hamdalillah. Atau yang lain, alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, pakai alhamdulillah. Mau apapun kita awali dengan kesyukuran. Contohnya di mana? Bahkan surat-surat Nabi kepada raja-raja juga diawali dengan bismillah pertama, setelah itu alhamdulillah. Kata yang pertama adalah bismillah, setelah itu alhamdulillah. Contohnya di mana? Di Al-Qur'an. Sebelum kita buka Al-Qur'an, pertama kali yang kita baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengawali setiap surat kita baca bismillah. Bahkan di Al-Qur'an ketika kita awal buka Al-Qur'an tertulis apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dan Imam Syafi'i menjadikan bismillahirrahmanirrahim, pendapat beliau, bismillahirrahmanirrahim termasuk salah satu ayat dari surat Al-Fatihah. Ayat yang pertama itu bismillah. Setelah bismillah apa? Artinya bismillah kita menyebut dengan nama Allah Azza wa Jalla yang Maha Pengasih lagi Maha Pemurah. Kita apa? Kita atasnamakan apa yang kita perbuat ini semua karena Allah Azza wa Jalla, karena atas nama Allah Azza wa Jalla. Bahkan di dalam ilmu nahwu saja, di dalam ilmu bahasa Arab, ketika kita menggunakan kata bismillahirrahmanirrahim membuka Al-Qur'an, itu kalau dalam bahasa Arab ya, bismillahirrahmanirrahim itu belum menjadi kalimat yang sempurna. Kalau cuman kata itu ya, bismillahirrahmanirrahim, pembahasannya panjang, tapi kesempurnaan itu akan terwujud ketika terwujud karena ada satu kalimat yang itu tertutupi di kita dan kita tidak bacakan, cuman itu bisa kita rasakan. Ketika kita baca Al-Quran, kita mengatakan bismillahirrahmanirrahim, artinya dengan menyebut nama Allah Azza wa Jalla yang Maha Pengasih lagi Maha Pemurah, saya mau baca Quran. Dengan nama itu kan, dengan nama Allah itu kan kata keterangan, Pak. Butuh adanya pekerjaan. Maka bismillahirrahmanirrahim, saya mau jalan. Bismillahirrahmanirrahim, saya mau bekerja. Kita nggak mungkin kan, kita mau apa? Mau buka HP mungkin, biar tidak terjatuh kepada kemaksiatan atau yang tidak baik, maka kita buka HP bismillahirrahmanirrahim. Secara nggak langsung kita mengatakan dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya mau buka HP. Karena kata-kata bismillahirrahmanirrahim itu kata keterangan, butuh pekerjaan. Bahkan kita membuka Al-Quran seperti itu. Artinya kita memulai sesuatu dengan bismillahirrahmanirrahim, yaitu
dengan nama Allah saya membuka Al-Quran, saya membaca Al-Quran, saya mau belajar ilmu, saya mau kajian, saya mau sholat, saya mau apapun dengan nama Allah Azza wa Jalla, yang maha pengasih lagi maha pemurah, lagi maha penyayang. Dan kata-kata bismillah ini harus diucapkan, ya. Bahkan di dalam hadis, tapi hadisnya ini katanya dhaif, sesuatu pekerjaan apabila kita tidak mulai dengan bismillah, maka amalan itu akan kosong, amalan itu akan hilang. Hadisnya dhaif, tapi para ulama menggunakan hadis tersebut, ya, para ulama menggunakan hadis tersebut untuk setiap kali memulai apapun diawali dengan bismillah. Agar apa? Agar apa yang kita kerjakan ini kita atasnamakan Allah Azza wa Jalla, agar biar dapat rahmatnya, dapat perlindungan, dapat bantuan, dapat naungan dari Allah Azza wa Jalla. Jadi kita anjurkan untuk mengucapkan bismillah terus, seperti itu. Dan kalau di ibadah yang wajib, untuk meniatkan karena Allah Azza wa Jalla, hukumnya wajib, gitu ya, hukumnya wajib kita niatkan. Tapi permasalahan yang tidak disukai atau yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, permasalahan maksiat, itu kita dilarang, diharamkan untuk memulainya dengan bismillah. Bismillah iki sandale apik, bismillah sandalnya bagus tak pakai, urup, enggak boleh, haram hukumnya. Bismillah saya mau apa? Saya mau ngambil itu, enggak boleh. Bismillah saya mau nipu dia. Bismillah saya mau berbohong. Bismillah saya mau bunuh orang, enggak boleh, haram hukumnya. Kita dilarang untuk menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala untuk bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Pertama bismillah yang harus kita kerjakan. Setelah itu kita mensyukuri. Di dalam surat Al-Fatihah setelah bismillah apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya segala puji syukur kepada Tuhan semesta alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya ketika kita buka Quran, Al-Quran itu Pak, pembahasan yang luas, pembahasan tentang kehidupan dan kematian, pembahasan dua kehidupan, dunia dan akhirat, pembahasan yang sangat lengkap. Apapun ada di Al-Quran. Bahkan Al-Quran mukjizat, kitab yang tidak bisa berubah, pedoman kehidupan dari zaman Rasulullah sampai akhir hayat. Gak ada kitab yang sesakral, gak ada kitab yang sehebat Al-Quran. Minimal Pak ya, mukjizat yang kecil yang kita bisa rasakan di Al-Quran. Oke? Coba kalau saya mau bilang, saya mau sholat, saya bilang Bismillahirrahmanirrahim, gula ribut semuanya, iya kan? Saya mau ubah sedikit di dalam Al-Quran, sekarang saya ubah, gak usah keluar masjid, depan saya pasti udah protes, dimarahi saya. Karena apa? Karena Al-Quran yang menjaga Allah Azza wa Jalla. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kita yang menurunkan Al-Quran tersebut dan Allah Ta'ala yang menjaga Al-Quran tersebut. Allah Ta'ala kalau sudah menjaga, lihat seperti Al-Quran Pak, penjaganya luar biasa. Belum, gak usah jauh-jauh, sedikit saja dirubah langsung sebelahnya. Jadi Al-Quran itu terbebas dari kesalahan, gak mungkin. Jangan jauh-jauh, orang timur merubah Quran, yang barat pasti protes. Brenggolo ngerubah, belum sampai Bangkok sudah diprotes. Pondok ini merubah, belum keluar tetangga sudah protes pasti. Atau santri mau merubah Al-Quran, ustadznya pasti sudah membentulkan. Ini kehebatan Al-Quran, mukjizat Al-Quran, penjagaan Allah Azza wa Jalla. Apabila kita sudah menjaga Allah, apabila kita pengen dijaga Allah, maka jagalah Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, maka kita harus syukur kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, yang jangan kita lupakan juga untuk selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Karena beliau adalah panutan kita, pedoman kita, beliau adalah suri tauladan kita, beliau adalah visual atau gambaran visual terhadap Al-Qur'an. Kata Aisyah, kana khuluquhul Qur'an. Sesungguhnya Rasulullah akhlaknya adalah Al-Qur'an. Kalau pengen tahu Al-Qur'an berjalan, pengen tahu isi Al-Qur'an, lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bersyukur menjadi umatnya Nabi Muhammad, umat terakhir, dan kita insyaallah mudah-mudahan dijadikan umat yang pertama kali masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib, jamaah Masjid Haitham rahimakumullah. Insyaallah kita masih dalam pembahasan yang kemarin, hadis yang kemarin belum kita selesaikan. Pak, ma'asyiral muslimin, kita ini adalah makhluk yang lemah. Kita makhluk yang enggak sempurna. Kita makhluk yang masih butuh orang lain. Kita sama hewan kadang kuatan hewan. Kita sama sapi kadang kuatan sapi dari kita. Anak bayi lahir ditinggal hidup enggak? Nangis sebentar, lama-lama hilang nyawanya. Anak burung ditinggal tengah sawah bisa hidup? Hidup. Enggak ada induknya kadang. Anak ayam, anak kucing dijauhkan sama orang tuanya, hidup. Anak manusia dijauhkan dari orang tuanya, dijauhkan dari pengasuhan, hidup. Bisa mati. Artinya kita ini lemah. Artinya kita tidak mampu untuk bisa menyelesaikan semua urusan kita sendiri. Kita perlu bantuan. Maka bantuan yang sempurna, bantuan dari Allah Azza wa Jalla. Kita ini butuh. Kita nggak bisa, bahkan kita berkeluarga pun kita nggak mampu untuk bisa benar-benar menjaga keluarga kita. Kita kajian aja mungkin kita tinggalkan anak istri kita di rumah, dan kita nggak tahu keadaan mereka. Apakah kita bisa menjaga mereka? Kasih CCTV, dilihat terus perjalanan, ngelihat dari HP, nggak bisa, tidak maksimal. Caranya bagaimana? Adakan sesuatu yang bisa menjaga mereka. Siapa? Allah Azza wa Jalla. Caranya Allah Ta'ala mengasih cara. Caranya adalah jagalah Allah Azza wa Jalla, maka Allah Ta'ala akan menjaga kita. Tanpa kita sadari penjagaan Allah terus, nanti ada kisah-kisahnya. Insya Allah Allah Ta'ala terus dalam penjagaan kepada kita, dalam sesuatu yang kita tidak bisa bayangkan. Contohnya tadi Al-Quran dengan penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dirubah sedikit, ada kitab selain Al-Quran penjagaannya seperti penjagaan Allah Azza wa Jalla? Gak ada. Kitab-kitab yang lain antum rubah sekarang, mungkin yang lain diam, gak ada penjagaannya. Tapi Al-Quran penjagaannya luar biasa. Maka kita adalah manusia yang lemah. Allah Ta'ala mengatakan wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Maka jangan sombong kalau mau saya bisa, saya mampu, saya tanpa Allah ya insya Allah mampu. Kalau kepepet wae baru tak minta sama Allah. Mepet iya kalau alhamdulillah Allah Ta'ala mau datang cinta sama kita, illa man rahimah rabbu. Iya kalau Allah Ta'ala sayang sama kita ketika itu. Tapi kalau Allah Ta'ala kita nyimpang, disimpangkan lagi sama Allah Ta'ala, maka kepada siapa yang bisa kita minta pertolongan? Allah Ta'ala mengatakan falamma zagu azagallahu qulubahum. Allah Ta'ala mengatakan hati-hati kalau sudah menyimpang terus Allah Ta'ala simpangkan, maka kepada siapa kita bisa minta pertolongan tersebut? Maka caranya adalah jagalah Allah, jagalah syariat-syariat Allah, jagalah hubungan kita, ibadah kita kepada Allah, maka Allah Ta'ala yang akan menjaga kita. Kita bacakan lagi hadis yang kemarin agar biar lebih hafal insyaallah. Diriwayatkan dari Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari Ibnu Abbas sepupu Rasulullah. Beliau mengatakan qala kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu saya di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari. Faqala,
Dan beliau mengatakan, Rasulullah mengatakan kepada anak tersebut, ya gulam, wahai anak kecil, inni u'allimuka kalimat, sesungguhnya saya akan ajari kamu beberapa kalimat. Apa kalimat yang pertama? Ihfadillah yahfadka, jagalah Allah subhanahu wa ta'ala. Syaratnya ihfadillah, syaratnya jagalah Allah azza wa jalla. Hasilnya yahfadka, hasilnya adalah Allah akan menjaga kamu. Syaratnya jagalah Allah. Ihfadillah tajid tujahaka, jagalah, syaratnya jagalah Allah azza wa jalla, maka hasilnya kamu akan mendapati Allah subhanahu wa ta'ala ada di hadapan kamu. Idza sa'alta fas'alillah, kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Iki sing ngomong Allah ya. Jadi jangan sungkan. Lek seorang bapak wis ngomong, lek minta uang sama bapak ya, tahu-tahu minta tonggoy, izin gak gitu. Pak bapak mampu mau beliin kamu apa? Sepatu, siap, bisa. Mau beli apa? Mau beli buku, bapak bisa. Mau beli mobil-mobilan bisa. Kalau mobil nanti dulu. Mobil bisa, bapak bisa. Tahu-tahu minta ke, kalau harga diri bapak ya, yang punya uang, malu anak sampai minta ke orang lain. Jangan minta ke yang lain, nak, minta sama bapak. Sungkan pak, saya minta ke dia biar nyampaikan ke bapak, kamu ini anak saya, anakku dewe, getene gete saya, produksinya dari saya. Jangan minta titip orang lain ngomong ke saya, kamu anak saya. Lek kamu ngomong ke orang lain berarti kamu nggak nganggep saya sebagai bapak. Allah Ta'ala yang minta nih. Idza sa'alta, kalau kamu minta, mintalah sama Allah. Langsung minta. Minta sama Allah Ta'ala. Takut sungkan, jangan sungkan. Makanya ibadahnya dibaikkan, hubungan kita sama Allah Ta'ala diperbaiki, sehingga kita minta apapun yang diminta. Apapun diminta, mintalah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nanti Allah Ta'ala yang akan memberikan. Gitu ya. Jadi mintanya kepada Allah azza wa jalla langsung. Wa idasta'anta fasta'in billah, kalau minta tolong, mintalah tolong kepada Allah azza wa jalla. Anak juga gitu, kalau minta tolong ya bapaknya seneng lek bapaknya sampai diminta tolong. Kadang seorang bapak ya kalau punya anak bayi sik ngerengek gitu, kadang kepingin kapan anakku iso njaluk duit gitu, sehingga saya bisa bangga ngasih anak uang, iya kan? Kadang ada gitu ya. Tapi lewat setahun 2 tahun jalukane akeh ya sumpek. Ternyata jalukane akeh gitu. Tapi kan bangga seorang bapak ketika mampu ya, wah seneng anaknya. Anaknya belum minta ya dikei. Apalagi anaknya taat sama bapaknya. Belum anak minta apa-apa tahu, oh iki ketoke njaluk mobil, beli mobil. Iya kan? Oh anaknya kan kayak ceritanya Ustadz Indra, belum kesudan sudah dibelikan mobil. Buat apa? Buat nanti kalau lulus bisa dakwah dengan menggunakan mobil tersebut. Ini kalau anak yang masya Allah, gak mungkin Ustadz Indra durhaka tak tukokno mobil ya. Sopo? Ya gak mau, ya kan? Karena apa? Karena anak tadi taat sama orang tua. Belum orang tua bertindak, dia sudah cekatan sama orang, istilahnya sama orang tuanya gati, sama orang tuanya membantu. Maka apapun yang belum diminta yukfa hamuk, maka akan dicukupkan semua apa yang diinginkan ya, belum diminta. Maka Allah Ta'ala jauh lebih baik daripada itu, jauh lebih hebat daripada itu. Belum kita minta, ya Allah belum minta semuanya, seakan-akan apa yang jaluk apa mana, Allah Ta'ala sudah banyak mencukupi. Paham ya? Apabila kalau mintanya sama Allah Ta'ala, kalau kita sudah mendekat kepada Allah Azza wa Jalla. Contohnya siapa? Kisah Imam Ahmad ketika di akhir hayat, di akhir umur, bukan akhir hayat, akhir umurnya sudah tua dan beliau sudah jenggot putih. Dan sosok beliau sudah agak berubah karena tuanya beliau. Dan dulu nggak semedia sekarang. Kita nggak pernah ketemu namanya Ustadz Abdul Somad, tapi kita tahu Ustadz Abdul Somad. Kita belum pernah tahu
Mungkin sebagian kita belum pernah tahu Ustadz Budi Azhari, tapi kita tahu mukanya Ustadz Budi Azhari. Orang dulu kan nggak ada media, nggak ada HP. Imam Ahmad tinggalnya di Baghdad. Ketika itu beliau kok suatu hari dia pengen pindah ke suatu tempat. Akhirnya beliau ngikut aja apa yang dia inginkan, terus jalan ke sana. Jalan ke sana ke suatu tempat daerah kota ya, dan beliau jalan dan nggak ada orang yang kenal Imam Ahmad ketika itu, nggak tahu. Tahu Imam Ahmad namanya tapi nggak tahu mukanya karena nggak ada foto. Maka Imam Ahmad jalan di kota, yo sambil keadaan yang tua. Ketika itu beliau singgah di suatu masjid, singgah sholat dan selesai beliau istirahat. Takmirnya datang mau ditutup, ya keluar, nggak boleh istirahat di masjid, tinggal di terasnya masjid. Imam Ahmad keluar, nggak ngomong, saya Imam Ahmad loh ini, mosok diusir. Kalau orang takmir tahu nggak mungkin mengusir Imam Ahmad, karena dia nggak tahu, jadi dikeluarkan. Dikira siapa? Ketika sudah di teras masjid, takmirnya nggak berhenti, jangan di sini, keluar. Sini mau ditutup tempatnya, mau dibersihkan atau ditutup lah. Intinya Imam Ahmad suruh keluar. Keluar, ketika keluar ada pembuat roti di depan masjid tersebut. Tahu ya kisahnya ya? Roti. Akhirnya ketika Imam Ahmad, ya yang tahu masya Allah, yang nggak tahu, yang tahu biar tambah tahu, yang nggak tahu biar tahu. Ketika keluar Imam Ahmad ditawar sama orang pembuat roti, kamu kalau mau istirahat di samping saya ini. Saya punya tempat tapi kecil, kalau mau tinggal di sini untuk berteduh sementara. Oke, akhirnya Imam Ahmad di sana. Terus orang ini buat roti, buat gandum, ngaduk. Sambil mulutnya ini berzikir, ngomat kamit lah. Enggak dengar waktu itu zikir atau enggak, isinya terus rutbatan, lisannya ini terus basah untuk ngomong. Sambil zikir, buat. Terus masukkan gandum lagi terus. Imam Ahmad heran, apa yang kamu kerjakan, lidah apa yang kamu ucapkan? Kata dia, wahai Imam, sesungguhnya selama kalau nggak salah sekitar 15 tahun ini, selama saya membuat roti ini, saya terus berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Saya nggak mau lupa sama Allah. Saya zikir itu hanya nginget. Zikir itu nginget, artinya nggak mau lupa sama Allah Azza wa Jalla. Sejatinya manusia itu seperti itu, Pak. Zikir, ingat. Zikir itu kenapa pahalanya luar biasa? Janjinya apa? Janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang suka zikir itu surga Allah Subhanahu wa taala. Padahal omongannya gampang zikir ya kan? Subhanallah, gampang. Tapi yang mau konsisten untuk sampai selalu basah lidahnya itu susah. Maka balasannya juga susah, surga Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir itu sejatinya kita diperintahkan untuk zikir. Bahkan salah satu hikmah, ini kenapa saya tanya ya, kenapa kita keluar dari kamar mandi bacanya doanya Ghufronaka. Kenapa doanya Ghufronaka? Ampunilah kami. Emang saya maksiat di kamar mandi? Masya Allah ya Ustadz jawabnya betul. Kenapa? Karena Ghufronaka, ya Allah saya minta ampun kepadamu. Kenapa? Karena selama di kamar mandi tadi saya tidak berzikir kepadamu. Saya berhenti untuk berzikir karena memang nggak boleh zikir dalam kamar mandi. Saya berhenti berzikir, maka saya minta ampun. Lah kok kita nggak pernah zikir, tahu-tahu keluar masjid, keluar kamar mandi kita Ghufronaka. Ya kan lucu. Sebenarnya Ghufronaka itu ya setiap waktu kita harus Ghufronaka. Karena apa? Karena kita mungkin lupa dari berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Setelah itu akhirnya kata Imam Ahmad, apa zikir ya apa? Ini sebenarnya saya zikir semenjak saya membuat dari dulu kan. Terus kata Imam Ahmad ini pengen tahu apa sih yang kamu dapat dari kamu yang zikir ini, dari ibadah atau dari kebiasaan kamu berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Kata dia, ya alhamdulillah ya alhamdulillah, saya setiap minta apa Allah Ta'ala mengijabahkan saya. Saya diterima, apa yang saya minta diterima sama Allah Ta'ala. Maksudnya apa yang saya minta diberikan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali satu yang belum dikasih.
kata imam, apa yang belum dikasih sama Allah Ta'ala? Saya pengen ketemu Imam Ahmad. Sampai sekarang saya belum ketemu Imam Ahmad. Ketika itu kaget Imam Ahmad. Subhanallah, yang menjalankan saya dari kota saya sampai kota ini, dan saya singgah di masjid sampai saya diusir ke depan masjid. Di depan masjid saya masih diusir sampai saya harus berteduh di tempat orang ini, karena semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, karena ijabah doanya orang tersebut yang dijabahkan oleh Allah Ta'ala untuk saya mendekatkan diri kepada dia. Bukan dianya ya yang Allah Ta'ala kehendaki untuk bisa datang ketemu Imam Ahmad, bukan, tapi imamnya yang didatangkan kepada orang tersebut. Ini kalau penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ijabah Allah Subhanahu wa taala, jangankan kita yang datang, kita didatangi. Hebat kalau pasrah kepada Allah, kalau zikir kepada Allah. Ada kisah sedikit, mungkin ada yang pernah saya kisahkan. Saya pernah ketemu orang Surabaya. Cerita, dia waktu itu di titik nol. Maksudnya nggak punya apa-apa sama sekali. Di titik nol nggak punya apa sama sekali. Ketika itu dia nggak punya apa-apa, mau kerja bingung. Dia pernah cerita, saya pernah mau kerja herbal, mau jual beli herbal, membuat herbal, terus mau izin Badan POM. Habis 2 miliar didanai orang, gagal Badan POM-nya. Jadi wis gagal kerjanya. Saya bingung ketika itu, saya pasrah Allah Ta'ala. Pokoknya titik nol. Anaknya mondok di Kediri, di pondoknya Gusmi. Terus ada anaknya di situ dan ada istrinya. Ketika itu saya pasrah, Mas. Saya itu loh, ada komputer, saya main game di situ kali. Intinya dia pasrah sama Allah Ta'ala. Saya main game di sana. Terus saya pokoknya pasrah, intinya pasrah ya, pasrah sambil main bingung. Setelah itu istrinya datang, Mas, kamu gak kerja, kita gak punya apa-apa sekarang. Terus katanya gini, yaudah gini aja, sekarang tulis apa kebutuhan kamu. Kebutuhan kamu apa, tulis. Kebutuhan makan kita, pokok, ditulis sama istrinya. Beras sak mene, iki sak gini. Ini kebutuhan pokok ya, bukan tasnya 15 juta, anting ini kalung, bukan. Kebutuhan pokok, duit 500.000. Di jumlah semua 500.000. Setelah itu ini Mas 500. Yaudah, mana kertasnya? Ya 500. Yaudah, sekarang masuk lagi ke kamar. Suruh masuk istri. Dilihat 500.000 oleh tekondi 500.000. Dikantongi, main game lagi. Ya Allah, mudah-mudahan saya dapat 500. Pasrah sama Allah. Ini bagus ya, tapi kurangnya pasrahnya di akhir. Kenapa nggak pasrah di awal ketika bekerja, jauh lebih baik. Maka dia pasti, Allah, saya butuhku 500 ini ya Allah. Saya pengen dapat 500 ini, tapi saya bingung. Yang penting saya pasrah wis kepada Allah. Hari main game lagi. Ini kata beliau. Setelah itu ditelepon, ada orang telepon dari Kalimantan. Pak, saya mau nyari Rosella. Sampean punya kenalan nggak orang yang menyetok itulah Rosella? Dia ingat ada temennya di Kediri, katanya Kediri ini penghasil Rosella ya, salah satu penghasil Rosella terbesar. Akhirnya dia telepon sama temennya di Kediri, Pak, ini saya butuh Rosella gini katanya. Oh, orang Kalimantan telepon, saya pengen Rosella, katanya dia gini, yaudah kamu tak kasih nomor teman saya, kamu hubungan sendiri. Katanya enggak, saya mau dari kamu urusin, saya terima jadi, berapa saya transfer. Telepon temennya, saya gini, yaudah Rosella berapa, harganya segini. Yaudah dijual, ini transfer, uangnya dikasih, dia nggak modal apa ya, transfer lumayan besar. Ditransfer, dapat, langsung dikirim, Rosellanya ditransfer ke temannya. Rosellanya langsung dikirim. Ketika uang dapat, dibuat beli, dihitung sisa laba buat dia berapa? 500.000. Pas. Di detik itu rekeningnya langsung ada. Dia keluar rumah, ngambil ATM 500.000. Sopo sing ngasih 500.000? Siapa? Ada orang kaya yang mau ngasih? Enggak ada. Siapa? Ada orang penjamin? Gak ada. Semuanya Allah Ta'ala yang ngasih. Itu Allah Ta'ala yang bermain.
kamu pasrah sama saya, kamu menganggap saya mampu, inilah Allah Ta'ala. 500 tanpa kerja di rumah. Lihat Pak, subhanallah, bikin kita seperti itu. Bagaimanapun caranya modal tawakal. Ikhtiar bagus, tapi tawakal lebihkan. Bismillah, jalan. Jangan sik tak kerja sik kok lek gak ono baru aku njaluk sama Allah Ta'ala. Bukan itu caranya. Bismillah saya mau ini, bismillah jalan. Tapi semua proses otomatis ya, namanya kerja ya ada ilmunya, ada ininya, itu otomatis. Tapi tawakal semua kita pasrahkan sehingga kita dapat apa yang langsung diajarkan sama Allah Azza wa Jalla. Wattaqullah yu'allimukumullah. Takwa kepada Allah, Allah Ta'ala langsung yang mengajari kita. Wa fa idza sta'anta, kita kembali, idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta tolonglah kepada Allah Azza wa Jalla. Wa'lam, ketahuilah annal ummata, sesungguhnya semua umat, lawistama'at ala an yanfa'uka, kalau berkumpul ingin memberikan manfaat kepadamu sak dunia urunan uang, pengen berikan manfaat kepadamu, kalau Allah Ta'ala tidak mengizinkan manfaat itu, maka tidak akan bisa terkena manfaat itu kepada kita. Wa'lam annal ummata lawistama'at wa in istama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaika. Kalau semua manusia pengen iki apa tak target nih, apa tak pateni, semuanya pengen seperti itu, enggak mungkin bisa terjadi kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla. Semuanya atas kehendak Allah Ta'ala, atas takdir yang dituliskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di hadis yang lain mengatakan la yaruddul qada illa bidu'a. Tidak mungkin takdir itu bisa berubah kecuali dengan doa. Doa takdir bisa berubah. Tapi ingat, doa itu sendiri merupakan takdir Allah. Faham ya? Jadi nggak bisa kita lepas dari takdir. Oke? Kita takdirnya mau dapat 100.000, doa ternyata dapat 1 juta. Doa kita itu juga atas takdir Allah Azza wa Jalla. Terus dikatakan rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pulpen sudah diangkat dan kertasnya sudah mengering. Artinya takdir sudah ditentukan sama Allah Ta'ala. Kok bisa berubah? Gini Pak ya, takdir ini rumus kecil. Yang takdir sudah ditentukan itu fil lauhil mahfuz, di papan yang terjaga di arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu nggak bisa berubah. Setelah itu takdir diturunkan di langit pertama, dan yang di langit pertama ini yang bisa berubah. Nanti pembahasan takdir panjang, insya Allah mungkin bisa diterangkan di waktu yang lain mungkin. Dan di riwayat yang lain, di riwayat Tirmidzi dikatakan ihfadzillah tajid tujahaka. Jagalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tajidahu amamaka, maka kamu akan mendapati Allah Ta'ala di hadapan kamu. Ta'arraf ilallah ya'rifka fi syiddah. Ketahuilah, kenali Allah Ta'ala ketika kamu senang, ketika kamu punya uang, ingat Allah Ta'ala. Ketika kamu sehat, ingat Allah Ta'ala. Ketika kamu mampu, ingat Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala ya'rifka fi syiddah. Agar apa? Agar Allah Ta'ala ingat kita ketika kita susah, ketika kita sempit. Makanya perintahnya iktanim khamsan qabla khamsin. Pergunakanlah 5 sebelum datang 5 perkara. 5 ini masih kita mampu, maka kita pergunakan sebelum yang lain ini turun. Lah ini datang kita belum ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang 5 ini kita nggak bisa mampu untuk kita menjaga diri kita. Paham ya? Jadi waktu muda pergunakan yang baik, sehingga waktu tua kita nggak mampu, Allah Ta'ala yang menjaga kita. Ini ada kisah, nanti mungkin kita bacakan lagi. Kisahnya orang tua, umurnya 100 tahun, dia lompat dengan lompatan yang tinggi. Ditegur, kamu ini udah umur 100 tahun, lompat tinggi, lek keseleo gimana? Saya dijaga, insya Allah saya dijaga Allah Ta'ala. Karena saya waktu muda saya jaga Allah Ta'ala. Hebat nggak? Ini keyakinan. Karena saya waktu muda saya jaga Allah Ta'ala, saya nggak pernah bermaksiat kepada Allah. Maka ketika saya umur tua, saya dijaga sama Allah Ta'ala. Ta'arraf fir raha ya'rifka fi syiddah. Kenali Allah Ta'ala ketika kita
lagi suka, lagi mampu, maka Allah Ta'ala akan mengingat kita ketika kita ketika kita susah. Wa'lam, dan ketahuilah, anna ma akhto'aka lam yakun liusibak. Ketahuilah, apa yang tidak menimpamu, apa yang luput darimu, itu tidak akan menimpamu. Tidak mungkin kena sama dirimu. Yang luput nggak mungkin kena. Paham ya? Kalau emang takdirnya bukan rizkinya, ya maka bukan rizki kita. Selesai. Nggak mungkin apa diharap, ya nggak mungkin dapat. Paham ya? Wa ma asabaka lam yakun liukhtiak. Kalau emang itu rizki kamu, nggak mungkin meleset seperti ini. Pernah nggak kita ngajak teman kita ya, kita punya uang ketika itu, saya pengen traktir Ustadz Mukhlison lah umpama gitu, saya pengen traktir. Ini kan seakan-akan mau dapat rizkinya, seakan-akan Ustadz Mukhlison mau dapat rezeki dari wasilahnya saya, ya kan? Karena saya mau traktir. Tetapi ketika takdirnya bukan beliau, dan ketika saya cari pondok ternyata kok nggak ada Ustadz Mukhlison, yang saya dapat Ustadz Agus, maka kenanya Yusufnya ke Ustadz Agus. Paham ya? Jadi kalau takdirnya memang bukan ke kita harap-harap dinteni kok gak teko, emang bukan takdirnya, udah. Mau diketunkan ya emang bukan takdirnya. Seperti apa? Kalau kita mau penat, malah kita yang stres. Makanya hebat kalau kita bisa tawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Oh, bukan takdir kita, selesai. Sandal hilang, bukan rezeki, selesai. Sandal hilang, alhamdulillah sandal hilang, sabar, selesai. Besok beli, bukan nyari, besok beli, nyari dan beli. Itu baru sabar, Pak. As-sabru inda sodmatil ula. Sabar itu ketika kena langsung itu loh. Waktu sandal hilang langsung sabar, itu sabar. Sabar bukan sandal hilang, kebun binatangnya keluar semuanya, ngamuk-ngamuk, nuduh orang sana sini. Ketika wis gak dapat, mentok baru wis pasrah wis aku. Yo, bukan pasrah, muga-muga dan jadi orang sabar. Enggak sabar, kadung ngoceh, kadung semuanya sudah teruraikan. Bukan. Sabar itu ketika tak pertama itu sabar. Gitu ya, itu kesabaran itu, Pak. Saya pernah nih, kisah pribadi, saya pernah waktu sama anak-anak taklim gini di pondok. Saya bilang, kita dapat nikmat bersyukur hebat, kita dapat musibah sabar hebat. Emang seperti itu sejatinya. Hebat lagi kalau kita bisa membalikkan. Kita dapat nikmat sabar, kita dapat musibah bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih hebat lagi. Itu Kamis itu, Pak, subhanallah. Jumat saya perjalanan sama teman-teman ke ngaji Quran sama Ustadz Zen Abu Kausar di Batu pagi-pagi. Sekitar 2 tahun yang lalu mungkin. Pulang mampir Kasembon, masjid dekat rumahnya Ustadz Rifki. Bawa HP baru. Saya pengen HP Note itu dari dulu, soalnya ada pulpennya, biar bisa nulis. Dari saya mondok dulu ini jujur pengen. Alhamdulillah saya dapat, harganya murah. Alhamdulillah, tak taruh kantong. Saya lepas ke kamar mandi, lepas baju, jatuh, mek gini tok, tek, prak, buka layarnya mati. Dinyalakan gak iso. Langsung kena segini. Ya Allah, mau protes kemarin baru ngomong ke anak-anak. Subhanallah, Allah Ta'ala cepet. Makanya saya mau ngomong kayak gini nih kadang tahu-tahu emang bener. Tahu-tahu diuji pertama sama Allah Ta'ala, mampu apa enggak. Ketika itu bingung mau protes gimana. Enggak protes, yo nyesel gimana. Tapi emang saya sendiri emang jatuh gak sengaja, ya kan. Ya Allah gelo. Alhamdulillah lah dikantongi, tapi yo kadang ini kok gini. Subhanallah. Emang berat, Pak. Masalah seperti itu berat. Ya kita bisa menyampaikan tapi usahanya bareng-bareng. Sampaian saya sama. Posisinya kita sama-sama manusia, sama-sama manusiawi. Sama-sama mungkin kita kadang lupa untuk bisa langsung cepat sabar, kadang kita lupa langsung bisa cepat syukur. Tapi masalahnya kita sama-sama usaha, sama-sama mengingatkan, sama-sama harus mengingatkan lah intinya. Kalau ada teman udah rusak gitu ya, nggak bisa nyala. Teman saya bilang,
Dunia itu nggak usah dipikirkan, dunia. Belinya pakai uangnya nyelengi. Berapa bulan nyelengi tahu-tahu gini. Ya dunia, cuman uangnya hilang. Tapi kan ya seperti itu kan. Tapi ya gimana caranya? Harus itu, diusahakan, harus sabar. Ketika kita sabar, setelah itu kita berdoa, Allahumma ajur fi musibati wa akhlif li khairan minhu. Ya Allah, berikanlah balasan kebaikan dalam setiap musibahku dan gantilah yang lebih baik daripada itu. Subhanallah, yang enggak lama dapat akhirnya Note 8 lagi dengan harga yang sama. Alhamdulillah, dan sampai sekarang alhamdulillah. Itu mungkin rusaknya karena itu. Karena ujian sama Allah Ta'ala, berani untuk mengatakan seperti itu. Paham ya? Maka kita harus, intinya ya jagalah, usaha dengan apa yang kita mampu untuk kita bisa menjaga syariat Allah Azza wa Jalla. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Wa'lam, dan ketahuilah anna nasra ma'as sabr. Ketahuilah sesungguhnya kemenangan bersama kesabaran. Sabar maka dapat kemenangan. Nasr itu pertolongan. Menang perang itu namanya nasr. Paham ya? An-nasru, menang perang ya. Perang menang. Itu namanya bahasa Arabnya an-nasru. Artinya pertolongan. Berarti apa? Berarti perperangan itu menangnya karena pertolongan Allah Ta'ala. Nggak ada peperangan tanpa pertolongan Allah Ta'ala menang, nggak ada. Dan kalau kita bayangkan dengan logika, Islam nggak mungkin menang seumurnya. Sampai kapanpun nggak bisa menang, karena jumlah Islam mesti sedikit. Yang jumlah banyak kayak perang Hunain kalah. Semuanya karena pertolongan Allah Ta'ala. Bandingkan sekarang, perang Badar berapa banding berapa? Muslimnya berapa? 313. Barokah 313. Yang orang Kediri tahu. Bakso barokah 313. Perang Badar, saya kalau menghafalkan perang Badar ingat bakso barokah 313. 313. Orang kafir Quraisy berapa? 1000. Berarti 1 banding 3. Menangnya siapa? Islam yang menang. Islam yang mati sedikit, mereka yang mati banyak. Mubarozah pertama 3 lawan 3. Pertama kali Islam lawan kafir. Ali bin Abi Thalib, Hamzah bin Abi Thalib, sama satu lagi saya lupa. Yang sini Utbah bin Rabi'ah, Hisham bin Rabi'ah, sama lupa saya. Perang, yang 3 mati, yang Islam hidup. Hebat. Pertolongan Allah Ta'ala. Perang Qadisiyah, Persia lawan Persia. Ini kalau cerita Persia dulu sama cerita Romawi gitu, hebat. Kalau sekarang Amerika Rusia gak mungkin dibayangkan bisa kalah dari kelompok Brenggolo. Paham ya? Amerika Rusia kok bisa dikalahkan sama kampung sekecil Brenggolo? Masuk akal? Gak masuk akal. Sampai ada kisah tapi saya lupa ya, nanti kapan-kapan kalau saya cari dapat. Sampai orang-orang kafir Quraisy dulu kalau datang ke Syam ini nggak ada harga dirinya mereka. Kayak pendatang, sekedar pendatang yang di kota yang kecil, cuman jual beli, nggak punya hasil apa-apa, nggak ada hasil panen, kecil mereka. Paham ya? Persia Romawi ini adidaya yang luar biasa dari dulu. Romawi menguasai sampai sebagian Eropa, Persia menguasai sebagian Uni Soviet Rusia, Kazakhstan, terus sampai bawah-bawah. Persia, Cina Persia dan Rusia ini adidaya luar biasa. Perangnya, jadi kalau orang dulu ya ngelihat peperangan Persia Romawi, negara sekitar salah satunya kayak orang-orang kafir Quraisy, kalau mereka perang itu waktunya kayak sayembara atau kayak nonton film lah kalau sekarang. Sopo iki sing lihat film gitu ya, atau lihat bola pertandingan. Sing menang sopo iki kira-kira ini finalnya ini. Lek ana milih Argentina, kamu siapa? Gitu. Kemarin final Copa America sama. Kalau saya ini, kalau kamu siapa? Gitu. Orang dulu gitu, sampai ke arah peperangan Romawi sama Persia. Saya Romawi, saya Persia, saya kubu Persia, saya Romawi gitu. Sampai zamannya
Rasulullah. Sampai zaman Rasulullah waktu itu yang menang Persia, Romawi kalah. Tapi nggak lama ketika itu, ya maksudnya kisahnya gimana ya? Takut salah sama. Pokoknya intinya setelah Persia kalah, setelah itu sebagian orang kafir megang Romawi, ternyata Romawi menang. Di surat Ar-Rum itu ya Ustaz ya. Ghulibatir Rum fi adnal ardi apa? Mim ba'dihim sayaglibun, ya kan? Pertama Persia kalah, setelah itu Romawi kalah, Persia menang, setelah itu Romawi menang, terus Persia kalah intinya di sini. Itu kekuatan seperti itu yang luar biasa. Romawi perangnya itu, perang pertama kali ngarah Romawi itu zaman Rasulullah, perang Mu'tah. Dipimpin kata Rasulullah, yang mimpin nanti Zaid bin Harisa. Kalau Zaid bin Harisa mati, ganti Ja'far bin Abdul Muthalib bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib meninggal, ganti Abdullah bin Rawaha. Terakhir Abdullah bin Rawaha. Ternyata tiga-tiganya gugur. Tiga-tiganya gugur, setelah itu dipimpin sama Khalid bin Walid. Ketika Khalid bin Walid yang mimpin, menang. Arah ke Mu'tah. Sampai ke Romawi. Sudah sampai Romawi, nggak pakai perang, Pak. Ditunggu di benteng, nyerah mereka. Dimasuki beberapa, ketika siasatnya Khalid bin Walid ini luar biasa ini. Ditunggu sampai mereka senang-senang ketika itu, dan mesti pesta bir. Ketika malam hari, subuhnya mereka banyak terkapar, maka orang muslim sebagian, salah satunya, itu perang, ada sahabat Nabi perang melawan Musailamatul Kadzab, namanya Al-Bara' bin Malik, temannya Anas bin Malik, saudaranya Anas bin Malik. Itu dilempar pakai manjanik gini, orang dilempar gini ngelewati gedung, terus jatuh, terus ngalahkan yang di sekitar pintu, terus dibuka. Itu perang Malhamah, itu perang ketika melawan Musailamatul Kadzab, menang Islam. Ini Romawi gitu, dibuka, dimasuki sama tentara, langsung nyerah. Romawi ketika itu nyerah begitu saja sama Islam. Persia hebat nih, kekuatan mereka dengan gajah, karena peperangan dengan gajah itu mengalahkan kuda. Kuda nggak berani ketemu gajah. Ini kisahnya gitu, nggak berani gajah ketemu kuda. Makanya gajah, ini orang gajah gitu. Gajah sama kuda kalah. Gajah menang ketemu kuda. Udah perang. Itu muslimin sedikit, dan tentara Romawi luar biasa. Tentara Persia luar biasa, dikalahkan cuman 4 hari kalahkan. Dan perang kalau nggak salah perang apa ya? Atau perang Persia kalau nggak salah, atau perang, lupa saya. Ngirim surat, pemimpinnya ketika itu ngirim surat ke Umar bin Khattab, ya Umar, saya minta pasukan 12.000. Kata Rasulullah, kalau pasukannya 12.000, maka Islam tidak bakal dikalahkan. Pasukan 12.000 dikumpulkan sama Umar seadanya, sampai tentara yang paling depan, nggak salah. Tentara paling depan, lupa ya. Tentara yang paling biasa itu helm perangnya itu panci, bener ya? Terus pisaunya pisau dapur, terus tamengnya tutup panci, nggak salah. Ini bener ini. Datang ke kerajaan Persia, nggak salah, disuruh masuk, pengen tahu mereka utusan Islam. Datang dia, ini pasukan paling depan, nggak salah. Datang paling depan loh ini, paling berani otomatis. Datang masuk kerajaan, bantal-bantal pemadani yang keren-keren itu di sana disobek ini, terus gorden-gorden yang bagus disobek sama dia sendiri. Masuk ke kerajaan yang luar biasa, disobek. Kata rajanya, waduh, ini yang depan satu orang aja kayak gini kekuatannya, hebatnya, beraninya gini. Bagaimana belakangnya? Kenapa dia kok bisa berani? Ayo Pak, kok bisa berani nyobek ini semua? Padahal dia seorang masuk ke kerajaan yang besar. Karena apa? Karena backgroundnya dia, belakangnya ini Allah Ta'ala ini. Berani. Coba anak-anak kita gagah.
Atau dulu teman kita, bapak TNI, paling wani sak sekolahan. Ya kan? Paling wani. Atau kita lah, maaf ya, kita ada backingan polisi atau tentara, insya Allah nggak bawa SIM, nggak bawa STNK kemana-mana. Semua backgroundnya gede ya. Iya kan? Kena tilang tinggal, Pak kena tilang, ada yang mau ngomong. Aman. Kenapa berani? Karena yakin backgroundnya besar. Kalau kita yakin background kita besar, kita yakin Islam kita besar, kita berani. Nggak mungkin takut. Apapun itu. Ngapain takut dong? Allahu Akbar, ya kan? Makanya takbir itu harus tinggi, nggak Allahu Akbar harus tinggi. Karena semangat, nggak boleh Allahu Akbar. Nggak boleh. Bar itu tinggi, makanya sukun Allahu Akbar. Paham ya? Tinggi. Itu Islam menang dengan itu. Dengan apa? Dengan pertolongan sama Allah Ta'ala. Karena dia yakin backgroundnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai mana tadi? Wa alam anna nasra ma'as sabr. Yakinlah pertolongan semua itu atas kesabaran mereka. Sekarang sabar nggak sih Pak? Punya tentara cuman segitu, harus ngadepi tentara yang segitu banyaknya. Kalau nggak pakai sabar ya nggak bisa. Sabar apa? Sabar Bismillah. Sabar di bawah terik padang pasir yang luar biasa. Sabar dengan senjata apa adanya. Sabar dengan apapun. Maka kemenangan yang akan didapat. Wa annal faraja ma'al karb. Dan apa namanya? Jalan keluar itu dengan apa? Al-karb, lupa saya. Astagfirullahaladzim. Lupa, coba nanti saya ulang. Wa anna ma'al usri yusra, dan bersama kemudahan itu, bersama kesusahan itu ada kemudahan. Ma'al usri yusra. Dengan al-usr, dengan susah atau dengan kesulitan pasti ada kemudahan. Jadi bersama. Kalau kita susah pasti ada kemudahan. Bukan setelah kesusahan, setelah itu datang kemudahan. Bukan. Rumusnya ya, ada susah pasti ada kemudahan. Ada susah pasti ada kemudahan. Ada kisah, saya lupa juga ya, kisahnya Imam Ahmad. Intinya beliau mendapatkan musibah luar biasa, tapi beliau tetap dengan senyum, tetap santai, tetap legowo, tenang. Kata para murid-muridnya, ya Imam, kamu ini dapat musibah, kenapa kamu nggak susah? Kamu ini dapat kesulitan, kenapa kamu tidak murung? Kata Imam, kamu nggak ingat apa? Dalil Allah Ta'ala, inna ma'al usri yusra. Saya dapat musibah secara nggak langsung, saya juga dapat kemudahan. Jadi selalu berdampingan. Ma'al usri yusra. Inna ma'al usri, dua kali ya dibaca ya. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Al-usr, ini kalau bahas nahwu, al-usr, al ada alnya. Al itu ta'rif, kita ketahui. Al-usr berarti kesulitan yang kita ketahui. Yusron itu nggak ada alnya, tapi ada tanwin di belakang. Yusron artinya nakiroh di dalam nahwu, artinya tidak kita ketahui, umum. Yusron, oke ya. Ketika kita baca inna ma'al usri yusron, kemudahan. Inna ma'al usri yusron, al yang kedua itu sama al yang pertama, paham ya? Al-usr yang pertama dan al-usr yang kedua itu sama. Jadi kesulitannya satu. Yusron yang pertama itu nggak sama dengan yusron yang kedua. Faham? Karena apa? Karena dia nakiroh, sama-sama umum. Maka satu kesusahan dapat dua kemudahan. Hebatnya Al-Quran nih. Katanya nggak ada yang nganggur. Innamal usri dua kali, manfaatnya juga ada dua kali, nggak ada yang nganggur, nggak ada yang nggak manfaat. Maka dikatakan apa? Berarti satu kesusahan dua kali mendapatkan kemudahan, berdampingan. Subhanallah. Seperti itu. Sampai jam berapa nih? Belum baca, baru hadisnya. Jam berapa?
Sudah. Naam. Mungkin sampai sini yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa kita, insya Allah kalau biidznillah ada waktu lagi, insya Allah bisa kita lanjutkan. Langsung masuk ke pembahasan, ke penjelasan hadis-hadis tersebut, dan faedahnya banyak insya Allah, dan banyak kisah-kisah yang lain insya Allah ta'ala alam. Cukup sekian mungkin ya, minta maaf kurang lebihnya. Kalau ada kesalahan datangnya dari saya sendiri, kalau ada kebaikan semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita dengarkan dapat bermanfaat untuk kita dan untuk umat kita. Intinya jadikan Allah taala ada di hati kita. Kita ngelihat dunia ini kan kayak main-main kan, bener. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Main-main saja. Kita sok-sokan kadung ngeplek cinta ya kan. Kalau kita ngelihat ya keadaan sekarang nih, tahu-tahu ada yang meninggal, saudara kita meninggal, teman meninggal, jamaah pengajian yang kemarin, mungkin di antara kita jamaah pengajian barusan jamaah kita berduka ya, ada salah satu jamaah masjid ini yang meninggal. Secepat itu, kayak segampang itu ya kan. Permainan dunia seakan-akan yang kita harap-harap cintakan, seakan-akan kita cinta luar biasa, tahu-tahu sama Allah Ta'ala kalau sudah diambil ya sudah. Resiko kita kenalan di dunia adalah perpisahan, resikonya. Maka semua itu jangan sampai kita masukkan terlalu dalam di hati sebelum kita masukkan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Tapi kalau cintanya Allah dan Rasul yang pertama, ini luar biasa. Kalau masuknya Allah Ta'ala dan Rasulnya di dalam hati kita, maka kita akan tenang. Makanya para sahabat semuanya, para tabi'in, para ulama-ulama ketika mau meninggal senang mereka. Karena apa? Karena pengen ketemu yang dicintai otomatis. Kita mau ketemu yang dicintai, bapak mau pulang ke rumah lah seneng ya. Mau ketemu istrinya. Kalau lagi senyum, ya kan? Lek kadung merengut ya neraka mah. Gak direken apa lagi kekunci gitu, Masya Allah. Ya kan, kalau kita cinta yuk seneng gimana caranya pengen ketemu, apalagi mau ketemu. Tapi kalau cinta kita kepada Allah Ta'ala dikalahkan dengan yang ada di dunia ya, maka hubud dunia pasti kita takut sama kematian, agar kecintaan yang kita cintai di dunia terus. Dan gak mungkin terus, pasti akan ada waktunya. Semua pasti ada kullu syai'in bimiqdar, semuanya ada takdirnya di dunia ini. Maka cintailah Allah Ta'ala sehingga kita menemui kematian kita dalam keadaan yang bangga, keadaan yang senang, karena kita menemui apa yang kita cintai, yaitu Allah Ta'ala dan Rasulnya. Terus kita bisa ketemu Rasul di padang mahsyar, kita bisa ke haudnya Rasulullah, kita bertemu, luar biasa kalau yang kita cintai Allah Ta'ala dan Rasulnya. Seperti itu ya. Jadi jadikanlah mereka di kita. Caranya cinta itu ya bagaimana? Ta'aruf maka tak kenal maka tak sayang, gak kenal ya gak sayang, ta'aruf akhirnya sayang, ya kan? Ta'aruf toh, gak usah ta'aruf 2 tahun percuma. Ta'aruf sekali, kenal, setelah itu bareng saja, nanti lama-lama nikah, terus cinta otomatis. Pengenalan terhadap istri itu panjang sebenarnya, ada itu pelajarannya, panjang, gak bisa setahun 2 tahun kita kenal, gak bisa. Butuh bertahun-tahun, mungkin 9 tahun kadang kita belum kenal istri kita, atau istri belum kenal suami kita. Semuanya sebenarnya baik kalau kita kenal dengan baik. Maka kenali Allah Ta'ala, belajar. Ta'aruf itu ya belajar bagaimana hak Allah, bagaimana Rasul, bagaimana syariat. Ketika kita sudah belajar, kita jadikan kitab itu sudah ta'aruf dengan mereka, maka otomatis kita akan cinta terhadap terhadap kitab tersebut, cinta terhadap Allah, cinta terhadap Rasul, cinta pengajian, cinta muamalah dengan manusia dengan baik, cinta dengan apa-apapun yang baik kalau kita sudah ta'aruf. Hakadha wallahu ta'ala a'lam. Semoga ini bermanfaat.
Allahumma qad istawda'na kama 'allamtanahu farduduhu ilaina inda hajatina ilaihi wa la tansin anhu ya rabbal alamin. Allahumma ati nafsana taqwahu zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiran da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.